Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. How are you students? Grade 11, right? My beloved students, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan dan keselamatan sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan pembelajaran untuk mapel bahasa Inggris pada pertemuan hari ini. Anak-anakku semua, ya, Ustazah harap biarpun kondisi kita masih seperti ini sekarang, kalian masih dalam keadaan semangat untuk mengikuti pembelajaran kita ya pada hari ini. My beloved students, minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang spoken invitation ya. Spoken invitation yaitu kalau kita bilang dalam bahasa Indonesia kita sebut namanya sebagai undangan lisan. Undangan lisan, dan minggu lalu juga kita sudah mempelajari tentang undangan informal, undangan yang tidak resmi, undangan yang tidak resmi itu sudah kita pelajari. Nah, undangan yang tidak resmi itu undangan yang bagaimana? Undangan yang tidak resmi itu sebagai contoh undangan yang ditujukan untuk keluarga, teman, tuh. Nah, orang-orang yang akrab sama kita itu berupa undangan yang tidak resmi, dan biasanya itu berupa undangan seperti undangan makan malam gitu, atau undangan ulang tahun, atau undangan misalnya kayak perayaan rumah baru. Nah, seperti itu contohnya tuh. Kemudian untuk undangan yang lisan, undangan lisan kita sudah pelajari minggu yang lalu. Contoh dari undangan lisan seperti ini. Nih, ini sudah ada, kemarin kita buat contohnya. Kemudian ini Ustazah sudah suruh kakak-kakak untuk membuat ke dalam bentuk lisan. Sudah kalian latih sendiri ya. Nah, boleh ditunjukkan sama Ustazah? Sudah boleh ya. Jadi actually I ask you a day before our English lesson, berarti satu hari, berarti hari Jumat kalian boleh kirimkannya, atau pas hari itu juga it's okay. Kita bisa mau lihat apakah kakak-kakak bisa mengerjakannya atau tidak. Nah, tuh. Oke, sekarang kita mau masuk ke pelajaran yang baru. Tuh, are you ready? Are you ready? Ya, kita mau masuk pelajaran yang baru, dan ini kita mau masuk untuk teks monolog. Teks monolog. Kalau yang kemarin kan teks fungsional, jadi berupa undangan. Kalau sekarang kita mau belajar teks monolog. Kalau waktu kelas 10 kemarin ada berapa jenis teks yang sudah kita pelajari? Ada yang masih ingat? Berapa jenis teks yang sudah kita pelajari pada tahun lalu waktu kalian grade 10 kelas 10? Ayo, siapa? Ada yang ingat? Yang pertama adalah teks apa? Teks deskriptif. Good. Yang kemudian setelah itu kita mempelajari teks apa? Teks recount. Oke. Nah, yang terakhir yang kita pelajari adalah teks naratif. Very good. Nah, itu ya tiga jenis teks yang sudah kita pelajari selama
di kelas 10, biarpun kita hanya belajar itu kurang lebih 1,5 semester, kemudian setengah semester selanjutnya kita daring ya. Nah, Ustazah harap kakak-kakak sudah paham. Nah, karena itu juga sebenarnya yang kita pelajari waktu dari SMP, itu juga yang kita pelajari. Cuman agak lebih dikembangkan lagi pada waktu kelas 10 kemarin. Oke. Nah, kali ini ada teks yang lebih, kita mempelajari teks yang lebih sulit. Kalau Ustazah bilang agak sulit, kenapa? Karena ini dia tidak berupa teks yang gampang-gampang. Kalau kemarin recount berupa cerita, kemudian naratif berupa cerita dongeng, kemudian deskriptif, penggambaran tempat. Kalau ini kita mau membicarakan tentang sesuatu yang agak lebih rumit. Karena kalian juga sudah kelas 11, berarti kalian sudah lebih berkembang lagi intelijensinya. Jadi kita coba sesuatu yang lebih sulit ya. Oke, apakah itu kira-kira? Nah, namanya adalah analytical exposition text. Nah, kalau ini termasuk salah satu jenis teks eksposisi. Ada dua teks eksposisi. Yang pertama analytical, kemudian ada namanya hortatory. Kalau sekarang yang kita pelajari analytical dulu, analytical exposition text kita sebut dia. Oke, apa itu analytical exposition text? Nah, this is the example of analytical exposition text. But if I ask you to read it, I think it's a little bit disturbing ya. Karena agak-agak sakit gitu baca kalau kita bacanya itu di layar gitu. Jadi kita langsung ke penjelasannya aja dulu. Dan kalian bisa baca contohnya di buku kita nanti. Kalau ya anak-anak yang sudah punya buku, bisa kakak-kakak baca dari contoh yang ada di buku kita. Nah, ini kita lihat untuk strukturnya dulu, purpose dan strukturnya. Oke. Nah, analytical exposition text, purpose-nya apa? Nah, kalau kita yang lalu-lalu kita sudah mempelajari teks, kita juga mempelajari purpose-nya. Jadi tujuannya apa dari teks itu dibuat? Nah, jadi suatu teks itu nggak dibuat asal-asalan, ya kan? Nggak dibuat asal-asalan. Jadi kita harus tahu tujuannya teks itu dibuat apa, gitu. Dan kalau kita sudah tahu tujuan teks itu dibuat apa, kita bisa golongkan teks itu termasuk ke dalam teks apa. Nah, kalau untuk analytical exposition text, tujuan dari teks tersebut adalah to persuade audience. Ingat ya, kalau kita bilang teks analytical, intinya kata persuade, membujuk audience or readers, pembaca, to look at an issue with the writer's perspective. Nah, jadi untuk membujuk pembaca to look at an issue, untuk melihat sebuah isu, masalah, with the writer's perspective, dengan perspektif penulis. Namanya juga membujuk. Berarti kalau kita membujuk berarti kita menginginkan seseorang itu untuk mengikuti apa keinginan kita kan, itu namanya kalau membujuk. Nah, di sini karena dia berupa teks, jadi yang kita lakukan adalah di dalam teks tersebut kita memberikan argumen-argumen sehingga orang yang membaca itu dia bisa memahami sesuatu atau melihat sesuatu. Nah, sudut pandang dia itu dari melihat suatu masalah itu kita bisa sesuaikan dengan perspektif kita dari pendapat-pendapat yang kita sampaikan di dalam teks tersebut. Paham ya maksud saya? Kita ulangi sekali lagi. Jadi teks analytical exposition text itu tujuannya adalah untuk membujuk pembaca melihat suatu masalah ya, dengan sudut pandang kita sebagai penulis.
membujuk pembaca untuk melihat suatu masalah berdasarkan atau sesuai dengan sudut pandang kita sebagai penulisnya. Itu tujuan dari analytical exposition. Nah, di dalam teks tersebut nanti berisi pendapat-pendapat kita sebagai penulis, ya satu pendapat aja, karena kalau dibilang pendapat, ada yang menolak, ada yang mendukung, nah, gitu, ada menolak, ada mendukung. Jadi di dalam satu teks itu nanti bisa kita paparkan suatu argumen yang mendukung dari masalah itu atau pendapat yang menentang masalah tersebut. Tuh, jadi dari argumen-argumen kita itulah kita paksa atau kita bujuk si pembaca untuk mengikuti sudut pandang kita. Paham ya? Oke. Nah, strukturnya dari teks tersebut apa? Yang pertama, dia terdiri dari title, optional tapi dia sifatnya. Bisa ada, bisa tidak. Kemudian setelah itu introduction. Introduction adalah perkenalannya. Kita sebut dengan thesis statement atau kita sebut dengan dia thesis statement. Bisa dicatat ya. Atau kita sebut dia dengan thesis. Kita bisa sebut dia dengan thesis statement. Kemudian setelah itu, nah itu di paragraf pertama ya. Jadi thesis statement itu di paragraf yang pertama dia berupa perkenalan, ya, perkenalan ya, berada di paragraf yang pertama. Kemudian di paragraf-paragraf selanjutnya itu berupa argumen itu tadi yang saya bilang, argumen-argumen atau pendapat-pendapat untuk support the thesis. Jadi argumen-argumen di paragraf-paragraf selanjutnya itu dia support dari thesis statement. Thesis statement itu kita bilangnya pernyataan dari si penulis tentang suatu masalah, itu di thesis statement. Nah, kemudian paragraf-paragraf selanjutnya berupa argumen-argumen yang untuk mendukung thesis statement. Dan paragraf terakhir itu berupa reiteration. Jadi reiteration di situ menulis ulang dari thesis statement. Diulangi thesis statementnya di situ di paragraf terakhir itu. Nah, dan itu untuk menguatkan dari thesis statement. Udah dikasih argumen, kemudian diulang lagi thesis statementnya. Jadi supaya dia lebih menegaskan seperti itu. Atau kita sebut dia dengan conclusion, kesimpulannya. Itu sampai sini paham ya? Oke. Untuk lebih detailnya nanti, dari penjelasan untuk analytical exposition nanti kita lihat dari buku kita. Ini di slide ini kita mau lihat contoh dulu. Dan jadi nanti agak kita ulang lagi di buku, nggak apa-apa, dan dan lebih terang lagi, lebih jelas lagi ya. Oke, look at this kakak-kakak. Nah, contoh ini ada satu paragraf ya. Ini paragraf pertamanya, who has 1 billion users and doubles as the second largest search engine on the internet. Ini mau membicarakan tentang search engine yang ada di internet. Siapakah yang memiliki 1 billion? Kalau kita bilang billion itu bukan lagi juta, trillion pengguna, and doubles as the second largest sebagai search engine kedua terbesar di internet. The answer is YouTube. This search engine has been an incredible tool for most business. Unfortunately, not many business make use of it. I want to share why YouTube is such a significant platform for your brand. I want to share why, katanya. Jadi di sini dia mau membujuk kita bahwa YouTube itu cocok kalau kita pakai untuk platform
bisnis untuk merek-merek kita. Jadi kita bisa pakai YouTube untuk iklan gitu. Jadi di sini dia mau menjelaskan. Dia memberikan argumen-argumen bahwa YouTube itu adalah tempat yang tepat bagi kita untuk mempromosikan merek kita. Gitu dia. Nah, jadi ini thesis statementnya. Inilah topik sentence-nya katanya di situ. Jadi masalahnya itu di sini. Bahwa YouTube adalah tempat yang tepat bagi kita untuk mempromosikan merek. Tuh. Oke. Nih, paragraf selanjutnya. Nih kalau paragraf selanjutnya kita sebut tadi apa dia dengan arguments, berisi arguments. It is said that YouTube is the second largest search engine, while its parent company Google is the first. Do you know what it means? Kalian tahu apa artinya? It means Google gives search engine priority to YouTube videos. Tuh. Ini dia argumen yang pertama yang menguatkan bahwa YouTube itu adalah sesuatu yang cocok kita gunakan untuk iklan. Try to search for a how-to on Google, then the results come back with several videos related to the how-to. The videos may have even been the first results on the page, even though some of these videos date back several years to 2011 and before. Pokoknya kalau kita lihat dari Google itu dia yang keluar itu kebanyakan di YouTube ya. Nah, kita bilang how to kayak gitu. Tuh, karena dia YouTube ini berada di bawah dari Google juga, dari perusahaannya. Oke. Ini paragraf yang terakhir. Paragraf yang terakhir berisi reiteration atau conclusion. Dia summarize dari pendapat-pendapat yang di atas. Based on the arguments above, berdasarkan argumen-argumen di atas, I believe that YouTube is beneficial to promote and expand your business. So what are you waiting for? Make one now. Berdasarkan di atas, saya percaya bahwa YouTube itu beneficial. Beneficial itu menguntungkan, to promote, untuk mempromosikan and expand your business, dan menyebarluaskan bisnis Anda. So what are you waiting for? Jadi tunggu apa lagi? Make one now. Bikinlah sekarang. Tuh dia. Jadi disuruh bikin video-video di YouTube untuk promosi-promosi gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Paham maksud Ustazah? Bagaimana contoh dari sebuah text analytical exposition. Nah, kita ulangi sekali lagi. Dari paragraf pertama tadi disebutkan di situ dia sebagai thesis statement, pernyataan awal bahwa I want to share why, katanya aku ingin membagikan kenapa YouTube itu sebagai platform yang paling pas untuk merek kita mempromosikan merek kita, katanya. Itu thesis statement. Berarti menurut dia di paragraf yang pertama ini bahwa platform yang paling pas untuk promosi adalah YouTube. Yang pas untuk promosi adalah YouTube, itu pendapat dia. Kemudian di paragraf-paragraf selanjutnya dia sebutkan argumen tahu ya maksudnya ya, yang mendukung dia dari pernyataan dia di paragraf yang pertama. Gitu. Alasan-alasannya lah, berarti berupa kelebihan-kelebihan dari si YouTube ini. Kelebihan-kelebihan dari YouTube. Kemudian di last paragraf, di paragraf yang terakhir, di situ dia ulang lagi pernyataannya dari awal. I believe that YouTube is beneficial to promote and expand your business, katanya. Aku percaya bahwa YouTube itu adalah menguntungkan untuk mempromosikan dan meluaskan bisnis Anda, dibilangnya seperti itu. Oke, sampai sini paham? Paham? Oke. Ini untuk perkenalannya dulu di awal. Nah, sekarang kita kembali ke buku. Ini tadi dari PowerPoint kita. Kakak-kakak boleh
ambil dari sini kemudian dicatat ya. Catat ya, judulnya adalah Analytical Exposition. Kakak catat. Kalau ada yang rajin buat contohnya boleh. Kalau misalnya mau lihat contohnya yang dari buku boleh. Nanti kita ini nih ya, kita melihat. Oke. Analytical exposition text analytical exposition. Analytical exposition text. Nah, untuk penjelasan di sini dibilangnya analytical exposition text itu evaluates a topic critically but focus only on one side of an argument. Nah, di sini disebutkan. Jadi satu sisi argumen aja. Yang tadi seperti Ustazah bilang, argumennya mendukung atau menolak. Kalau tadi sebagai contohnya adalah suatu argumen yang mendukung, ya kan? Itu dia. Oke. Ini ada banyak penjelasannya di sini. Boleh kalau kita mau bahas boleh. Untuk lebih mengingatkan kakak-kakak lagi, insya Allah next week akan kita bahas ya kakak-kakak ya. Kita baca satu per satu. Kita bahas sekarang sebagai perkenalan yang tadi, kemudian kita bahas contohnya yang di sini. Kita bahas contohnya yang ada di sini dulu. Oke. Ini kalau yang tadi adalah mendukung. Nah, sepertinya ini adalah teks yang menolak. Dia memberikan argumen-argumen yang menolak. Oke. Kita lihat. Motorbikes are a nuisance and a cause for great distress. Oke, di sini judulnya kita lihat banning of motorbikes is necessary in housing area, katanya gitu. Banning a motorbike melarang sepeda motor penting in housing area, di area perumahan. Kenapa? Karena katanya di sini. Nah, ini sinilah nanti. Di sini ada kita lihat pertama thesis statement dulu, kemudian argumen 1, argumen 2, argumen 3, argumen 4 banyak. Kemudian terakhir ada reiterationnya. Nah, kalau tadi mendukung, yang pertama tadi tentang YouTube ya, tentang YouTube dia mendukung bahwa YouTube memiliki kelebihan-kelebihan yang bisa kita gunakan untuk promosi. Jadi dia dijelaskannya yang pertama ini kelebihannya, yang kedua ini gitu kan. Kemudian diulanginya lagi pernyataan berikutnya. Nah, kalau untuk di sini ini sesuatu yang argumen yang bertolak belakang gitu. Melarang gitu. Pas negatif kalau kita bilangnya, negatif kita istilahkan. Motorbikes are nuisance and a cause for great distress, katanya. Sepeda motor itu nuisance, ada yang bilang kalau sepeda motor itu mengganggu. Dia bilang sepeda motor itu mengganggu dan menyebabkan bilangnya apa ya, kesusahan atau kita bilangnya bahaya yang besar, memberikan bahaya yang besar, karena banyak orang yang memakai sepeda motor itu tidak hati-hati ya, karena itu berarti itu membahayakan, berbahaya dia. Even though motorbikes are considered as the most convenient form transportation, walaupun motorbikes itu dianggap sebagai yang paling nyaman ya, transportasi yang paling nyaman, I think they are a hazard to humans. Saya rasa motorcycle itu hazard, bahaya untuk orang-orang, animals, hewan, as well as the environment, juga lingkungan. I think motorbikes should be banned. Saya rasa sepeda motor harus dilarang
in housing area, di area perumahan, due to the following reasons, karena alasan-alasan berikut. Nah, ini pendapat dia ya. Cause of unreasonable amounts of noise, ribut katanya, air pollution, polusi udara, disease, penyakit, and accidents, dan kecelakaan. Oke, ini sisi statement. Kemudian di paragraf-paragraf yang selanjutnya dia memberikan argumen-argumen di sini. First of all, secondly, furthermore, dia bilang. Kita lihat dari yang pertama. First of all, I would like to point out that motorbikes are a major contributor to the pollution in the world. Katanya dia adalah penyumbang terbesar untuk polusi di dunia. Kemudian yang kedua katanya, according to report from BBC News Channel, motorbikes are also responsible for causing disease such as bronchitis, cancer. Itu dari ininya ya. Dari apanya, asap kendaraannya katanya. Menurut laporan BBC News, motorbikes itu bertanggung jawab untuk menyebabkan penyakit seperti bronkitis, kanker, and a major trigger of asthma, dan pemicu asma katanya. Argumen ketiga, paragraf selanjutnya, motorbikes creates so much noise, membuat keributan. There is a vroom vroom noise everywhere. Ya, kalau sepeda motor yang tahulah kalian kayak mana kan ya. Kan ada itu yang di jalan-jalan itu memang sengaja dia buatnya suaranya ngeri-ngeri itu. Terus memang ya agak ribut sih. Yang paling cantik pun suaranya ya pasti berisik gitu kan. Ada suara berisiknya. Oke, itu dia katanya. Paragraf yang selanjutnya, finally motorbikes are responsible for horrible accident. Bertanggung jawab untuk kecelakaan yang mengerikan. Itu dia. Di sini setiap paragraf itu, setiap alasan, argumen kemudian didukung oleh kita sebutnya dengan paragraf kalimat-kalimat pendukung. Itu dia. Kemudian conclusionnya dia bilang, from the arguments above, dari argumen-argumen di atas, I strongly believe, saya sangat yakin, that motorbikes should be banned from housing areas, bahwa sepeda motor harus dilarang di daerah-daerah perumahan. Nah, itu katanya. Kita sebutkannya, kita jelaskan dari text structure-nya. Kemudian kita lihat language features. Nah, tadi kakak-kakak kita belum menjelaskan tentang language features ya. Language features adalah unsur kebahasaan di sini, maksudnya unsur kebahasaannya. Nah, language features yang pertama menggunakan mental verbs, kata kerja mental verbs. Kita bilang mental verb kenapa? Kalau dibilang kata kerja ada action verb, ada mental verb. Nah, bisa kakak-kakak catat ya, action verb itu yang bagaimana? Action verb itu adalah kata kerja yang kalau kita mengerjakan sesuatu itu ada nampak, misalnya write, kita nulis, kita ambil pulpen baru kita tulis. Nah, itu action verb. Capek kita kan, secara physically kita capek. Kemudian take a bath, kita nampak mandi, kita ambil air, kita guyur badan kita. Eat, kita ambil makanan, kita masukkan mulut kita. Drink, begitu juga, itu kita bilangnya action verb. Tapi kalau mental verb itu dia sesuatu yang terjadi secara mental. I think, saya pikir, saya rasa, itu I think. I believe, saya percaya, itu semuanya ada di proses mental kan. Nah, makanya kita sebut dia dengan mental verb. Oke, itu dia contohnya. I love, apalagi I like, itu sebut juga dengan mental verb. Jadi yang pertama, kata kerja yang banyak digunakan di dalam teks analytical exposition adalah mental verb. Yang kemudian banyak menggunakan conjunctive relations, conjunctive relations, dengan menggunakan kata first of all, secondly, causal conjunctions, consequently. Causal conjunctions maksudnya, bukan causal conjunctions. Causal conjunctions, consequently. Oke. Causal conjunctions maksudnya apa kan? Causal itu kayak karena kayak gitu. Jadi causal conjunctions itu because, since, as, itu causal conjunctions. Kemudian ada kata consequently. Jadi consequently, konsekuensinya atau akibatnya gitu. Oke, kemudian generic reference accidents. Oke. Jadi conjunctive relations di sini tadi contohnya first of all, secondly gitu.
Causal conjunctions tadi contohnya di sini consequently, ada because, ada as, since ya. Paham ya maksudnya ya? Conjunction lah itu. Conjunction tahu artinya? Oh, belum ini ya. Belum mudeng ya conjunction artinya apa? Kata sambung kalau kita bilangnya. Kata sambung kalau dalam bahasa Indonesia dan, tetapi, kayak itu, bagaimanapun, bagaimanapun, walaupun. Nah, itu dia conjunction. Conjunctive relations sama causal conjunctions yang dipakai di contoh ini ya, di contoh ini. Contohnya kayak first of all, secondly gitu. Kemudian causal conjunctions tadi contohnya consequently. Contoh lainnya ada because, ada as, ada since, ada for, kayak itu ya Kak ya. Oke, kemudian generic reference-nya. Referensi umum secara umum menggunakan kata accidents gitu. Kemudian ada kata children, parents, kayak gitu. Itu generic reference-nya. Kemudian expert opinion, menggunakan pendapat-pendapat dari ahli gitu. Expert research show, ada kata-kata expert research show, penelitian para ahli menunjukkan gitu. Kemudian tenses yang digunakan adalah present tense. Contohnya ada kata are responsible, to be-nya are. Go so fast. Go verb 1 present tense. Are known, are to be present tense. Oke, itu dia. Nah, I think paham ya di sini ya. Mudah-mudahan paham. Kalau nggak paham kakak bisa ulang-ulang lagi penjelasan Ustazah. Oke, my beloved students, I think that's all for today. Sudah lewat waktu kita banyak ya. Kalau ada yang nggak paham boleh tanya Ustazah ya. That's all for today, my beloved students. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.